Hujan, karya Terelie, episode 1. Ruangan 4 meter itu sepintas terlihat didesain terlalu sederhana untuk sebuah ruangan paling mutakhir di kota ini. Padahal ruangan itu berteknologi canggih dan berperalatan medis paling maju. Teknologi terapinya tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Dinding dan langit-langitnya berwarna putih. Tingginya sekitar 4 meter. Hanya ada 2 perabot di tengah ruangan. Satu kursi lipat diduduki seorang perempuan berusia 50 tahun. Dia mengenakan pakaian berwarna krem dan memegang tablet layar sentuh. Dia seorang paramedis senior. Satu lagi sofa pendek berwarna hijau. Seorang gadis muda dengan kemeja biru dan celana gelap duduk bersandar di sofa itu. Sisanya hamparan lantai polam tanpa cacat seperti kubus kosong. Lampu yang ditanam di langit-langit mengeluarkan cahaya lembut. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Tidak ada jendela di ruangan itu. Namaku Ijah paramedis senior itu tersenyum. Memulai percakapan. Namamu Lail, bukan? Gadis di atas sofa hijau mengangguk perlahan. Kamu merayakan ulang tahun yang ke-21 minggu depan. Kamu yatim piatu tinggal di apartemen bersama seorang teman dan menyelesaikan pendidikan level 4. Kamu juga memegang lisensi kelas A sistem kesehatan, Lija berkata, sambil jemari tangannya mengetik lincah layar tablet di hadapannya. Tulisan-tulisan serta gambar di layar yang hanya setipis kertas HVS itu bergerak. Ah, kamu juga seorang perawat yang bertugas di rumah sakit kota? Lija diam sejenak, berhenti menggerakkan tulisan di layar. Membaca lambat-lambat ini mengagumkan. Kamu punya banyak sekali catatan pelayanan sosial sejak usia 16 tahun, termasuk sebulan ditugaskan di sektor 1. Astaga, itu tempat paling menyedihkan. Bagaimana kondisi sektor itu? Gadis yang duduk di sofa hijau tidak menjawab. Lijah tersenyum simpul. Dia hanya berusaha membuat suasana lebih rileks lewat bercakap-cakap santai sebelum memulai terapi. Tapi sepertinya sama dengan ratusan pasien yang pernah dia tangani, gadis di hadapannya memberi diam. Itu bisa dipahami. Ini bukan situasi yang menyenangkan. Siapa pula yang akan tertarik bicara basa-basi setelah mengambil keputusan final masuk ke ruangan itu? Baiklah, Lail. Kita langsung saja. Lijah menatap gadis di hadapannya. Jemari tangannya kembali mengetuk tablet. Persis saat ketukan itu mengenai layar. Lewat perintah nirkabel. Lantai pualam. 2 meter dari kursi, mulai merekah. Sebuah belalai robot keluar, membawa piranti berbentuk bando. Ujung belalai robot bergerak ke arah Lijah, lalu berhenti. Lijah mengambil bando itu. Kamu harus mengenakan pemindai ini. Lijah memberikan bando yang terbuat dari logam berwarna perak kepada gadis di atas sofa. Gadis itu menurut mengenakannya. Sementara belalai robot kembali ke posisinya. Lantai pualam kembali menutup seolah tidak pernah ada lubang merekah di atasnya 1 detik lalu. Lijah tersenyum setelah melihat bando itu terpasang dengan baik di kepala. Ini fase terakhir sekaligus paling penting sebelum kamu masuk ke ruang operasi. Di fase ini kami membutuhkan peta saraf otakmu melalui cerita yang kamu sampaikan. Lijah diam sebentar, memastikan gadis di hadapannya mencerna kalimatnya dengan baik. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kami membutuhkan presisi informasi. Karena kamu seorang perawat dan juga memiliki pendidikan tinggi, kamu pasti amat paham. Operasi yang akan dilakukan membutuhkan peta seluruh saraf otak yang sangat akurat. Pemindai yang kamu kenakan akan membantu menentukan bagian mana saja yang menyimpan memori di kepala. Lantas merekonstruksi peta digital 4 dimensi. Tidak ada toleransi atas kesalahan dalam operasi. Kita tidak ingin ada memori indah yang ikut terhapus, bukan? Lijah mencoba bergurau. Sejak gadis di hadapannya masuk ke dalam ruangan 15 menit lalu, sama seperti pasien lain, seluruh kesedihan itu terlihat pekat di wajahnya. Sekali kamu masuk ke ruangan ini, proses ini tidak bisa dihentikan. Seluruh cerita harus disampaikan hingga selesai, atau peta digital itu dibuat dari awal lagi. Kamu harus bercerita dengan detail, Lail. Mindai akan mencatat reaksi saraf otak saat kamu mulai bercerita. Tidak mengapa jika kamu harus berhenti menangis atau berteriak marah. Kami membutuhkan semuanya. Tidak mudah menceritakannya kembali, tapi kamu harus melakukannya. Agar tetap fokus, aku akan membantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Aku fasilitator, penghubung antara pasien dan bando perak. Kamu sudah siap? Gadis di atas sofa hijau mengangguk samar. Lijah menghela napas perlahan memperbaiki posisi duduk. Baiklah, pertanyaan pertama, apa yang ingin kamu hapus dari memori ingatanmu, Lail? Ruangan itu lengan, Lail, kamu mendengarku? Lijah bertanya lembut. Gadis di hadapannya masih menunduk. Gadis itu mengangkat wajahnya menyeka ujung matanya yang berair dia sejak tadi menahan sesak.
Tidak apa kalau kamu ingin menangis, Lijah menatap simpati sambil mengetukkan jarinya di tablet layar sentuh. Ini akan menjadi tangisan terakhirmu. Aku janji. Persis ketukan jarinya diangkat lantai di sebelah kursi kembali merekah kali ini dari tempat yang berbeda dengan belalai robot sebelumnya. 2 jengkal dari sofa hijau, riang berbentuk bulat seperti pipa stainless muncul. Di ketinggian 50 cm pipa itu berhenti naik. Alasnya yang sekarang bergerak pemipi ke samping berubah bentuk menjadi meja bundar kecil dengan 1 tiang. Mengesankan sekarang ada meja di ruangan itu. Meja model itu sedang tren di kota, kapanpun dibutuhkan bisa muncul, untuk kemudian dilipat lagi dan masuk ke dalam lantai jika celah selesai. Secara bersamaan, sebuah belalai robot juga keluar dari 8 lubang lainnya, menggenggam kotak tisu. Perlahan kotak tisu itu diletakkan di atas meja stainless. Kamu mau tisu? Lijah menunjuk kotak, mengetuk layar tabletnya. Belalai robot bergerak mundur, masuk kembali ke dalam lantai pualam. Gadis di atas sofa hijau mengangguk perlahan-lahan meraih sehelai tisu, menyekai hidungnya yang berair. 1 menit lengang. Apa yang hendak kamu lupakan, Lail? Lijah kembali bertanya, pertanyaan pertama. Lail, gadis di atas sofa hijau kali ini bisa menjawabnya meski dengan suara serak. Aku ingin melupakan hujan, saudara Turarion selamat penduduk bumi. Kita baru saja mendapatkan bayi yang ke-10 miliar. Tulisan itu ada di mana-mana pagi ini, di layar-layar super tipis stasiun kereta bawah tanah, di papan iklan gedung-gedung, di dinding bas kota, bahkan di lampu lalu lintas perempatan jalan. Huruf-hurufnya bergerak diikuti gambar kembang api, meletus, simbol perayaan .1 strip 2 pejalan kaki mendongak memperhatikan. Kamu jangan sampai tertinggal, Lail. Seorang wanita berusia 35 tahun berseru. Dia sedang berjalan cepat melewati trotoar. Sementara gerimis jatuh dari langit. Butir airnya lembut menerpa wajah. Anak perempuan yang berjalan di belakangnya mengangguk, buru-buru mengejar ibunya. Tadi dia mendongak, bukan memperhatikan tulisan-tulisan itu, tetapi asyik menatap butir air gerimis. Usianya 13 tahun dengan rambut panjang tergerai. Dia mengenakan seragam sekolah baru, sepatu baru, juga tas baru. Kita sudah terlambat, aduh kenapa kota ini tiba-tiba jadi ramai sekali. Ibunya mengeluh berusaha menerobos kepadatan perempatan. Pukul 7:30 pagi jalanan kota memang ramai oleh para pekerja yang berangkat. Pegawai kantor pemerintah, pemilik toko, semua memulai aktivitas. Puluhan pejalan kaki menunggu lampu merah berganti hijau, lantas serempak menyeberang. Ini hari pertama Lail masuk sekolah setelah libur panjang. Itu juga yang menyebabkan jalanan kota terlihat padat anak sekolah. Lail berangkat bersama ibunya. Kantor ibunya satu arah. Setelah berjalan 100 meter lagi dengan cekatan mereka menuruni anak tangga menuju stasiun kereta bawah tanah. Bersama ribuan para komuter lainnya mereka melangkah tidak kalah gesit. Bagaimana menurut Anda dengan kelahiran bayi penduduk bumi yang ke-10 miliar? Seorang pembawa acara bertanya. Dinding di sebelah eskalator stasiun yang disulap menjadi layar televisi berteknologi tinggi. Pagi ini tidak menayangkan iklan produk, melainkan siaran berita. Breaking news. Sejak tadi malam orang-orang membicarakannya. Menurut saya itu kabar buruk. Dengan segala respek atas perayaan ini, kabar buruk. Ya, kamu tahu 42 tahun lalu, saat milenium baru penduduk bumi hanya 6 miliar. Sekarang, tahun 2042, 10 miliar. Kita hanya butuh 42 tahun saja. Itu gila. Catat dengan baik, 200 tahun lalu bahkan penduduk bumi belum menyentuh 800 juta orang. Kita terus berkembang biak ya. Dengan segala respek atas umat manusia, harus diakui kita terlalu cepat berkembang biak. Membuat bumi sesak, seseorang dengan pakaian rapi, dengan intonasi suara tidak peduli, menjawab pertanyaan. Dia narasumber acara Breaking News. Rapikan dasimu, Lail wanita berusia 35 tahun itu menoleh lagi ke anaknya. Mereka sudah tiba di peron kereta, berdiri di antara kerumunan yang mengantri di garis hijau. Lail buru-buru mengangguk. Dia tadi asik menoleh menatap layar-layar televisi di dinding, tiang, dan di mana-mana yang menyiarkan breaking news. Lorong kereta di kejauhan terlihat lengang. Aduh, sepertinya kereta juga terlambat pagi ini. Ibunya memeriksa lengannya. Tidak ada jam tangan konvensional melainkan layar sentuh berukuran kecil yang menunjukkan pukul 7:30 itu peranti model terbaru. Ukurannya 2x3 cm, ditanam di lengan. Tinggal menggoyangkan lengan, layar itu menyala. Masih banyak penduduk kota yang belum terbiasa. Tapi karena bekerja di perusahaan teknologi informasi, Ibu Lail telah mengenakannya sejak 6 bulan lalu. Sangat praktis.
Layar itu bisa melakukan banyak hal. Ibu Lail menekan layar sentuh, di pergelangan lengan ada telepon masuk. "Hai Bu, sudah di mana?" Suara riang seorang pria terdengar. "Masih di stasiun kereta. Kami terlambat sekali." Lail bangun kesiangan. Dia selalu saja membuat kacau jadwal pagi di rumah. Terdengar suara tertawa. "Tenang saja Bu, ini hari pertama sekolah. Ada banyak murid terlambat. Boleh aku bicara dengan Lail?" Ibunya melepas salah satu logam berbentuk bulat dengan pengait di telinganya selintas seperti anting, tapi itu headset. Dia menyerahkannya kepada Lail. "Ayahmu ingin bicara." Lail mengangguk menerima logam bulat itu, mengenakannya di telinga kanan. "Halo Princess, Ayah," Lail berseru riang. "Bagaimana kabarmu hari ini, Princess?" Tanpa dapat ditahan, Lail langsung bercerita panjang lebar. Sudah 3 bulan terakhir ayahnya yang bekerja di luar negeri tidak pulang, termasuk saat libur panjang. Dia hanya bertemu via layar atau bicara lewat telepon seperti sekarang. "Ibu akan membeli minuman. Lail, kamu tunggu di sini," ibunya memberitahu. Lail mengangguk. Dia terus bicara dengan ayahnya. Ibu Lail beranjak ke kotak mesin minuman di dekar tiang stasiun kereta bawah tanah. Karena masih mengenakan satu headset, dia juga mendengar percakapan Lail dan suaminya. Sesekali dia ikut bicara, menyela percakapan Lail, ikut tertawa sambil mengeruk tombol kotak mesin minuman, memilih 2 gelas coklat. Dia mendekatkan layar sentuh di lengannya ke sensor digital. Terdengar suara mendesing pelan. Proses pembayaran telah selesai dilakukan. 2 gelas coklat hangat keluar dari lubang mesin. Cukup dengan layar yang ditanam di lengannya, dia tidak perlu membawa dompet kemanapun kamu mau, Lail. Ibunya yang telah kembali menyerahkan 1 gelas, Lail mengangguk menerimanya. Jam istirahat ayah hampir selesai. "Ayah harus kembali bekerja." "Iya." Lail terlihat kecewa. "Ayolah, Lail," ayahnya tertawa. "Minggu depan ayah pulang. Kita bisa menghabiskan waktu bersama selama seminggu mengunjungi kolam air mancur, atau taman bermain, atau Century Mall. Kamu bebas memilihnya." Keretanya datang. Ya, ibunya menyela percakapan, memberitahu. Rangkaian kapsul kereta terlihat muncul dari lorong di ujung stasiun. "Baik Bu Lail, semoga sekolahnya menyenangkan." "Baik Ayah," Lail membalas tidak semangat melepas headset di telinga kanan. Waktu mereka hanya 30 detik hingga kapsul kereta merapat di peron. Ibu Lail segera memasang kembali logam bulat ke telinganya, lalu memboyangkan lengan. Layar itu meredup. Persis pintu kapsul kereta terbuka, mereka berdua melangkah masuk. Ada 12 kapsul di rangkaian kereta itu. Hampir semuanya penuh para pekerja, para komuter yang berangkat. 2 penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk berdiri memberikan tempat duduk. "Terima kasih," Lail dan ibunya segera duduk. Dengan layar sentuh di lengan ibunya, mereka tidak perlu membeli tiket di depan. Sistem nirkabel akan mendeteksi secara otomatis penumpang dan pembayaran dilakukan secara otomatis pula, auto debit. "Selamat penduduk bumi, kita baru saja mendapatkan bayi yang ke-10 miliar layar tipis di atas tempat duduk yang biasanya menunjukkan informasi nama stasiun. Berikutnya juga dipenuhi tulisan tersebut. Huruf-hurufnya bergerak bergantian dengan animasi kembang api. Layar televisi di dinding kapsul juga menyiarkan berita yang sama. Kabar buruk, tapi sepertinya itu sedikit berlebihan. Pembawa acara tidak sependapat apanya yang berlebihan. 10 tahun terakhir kita sudah mengalami krisis air bersih. Catat, 60% penduduk bumi kesulitan mendapatkan air bersih. Itu berarti 6 miliar orang dan terus bertambah. Di negara tertentu, air bersih memicu perang saudara. Kira juga terus mengalami krisis energi sejak sumber energi fosil habis. Tambahkan krisis pangan, jutaan hektar gandum, padi, jagung harus ditanam untuk memenuhi kebutuhan 10 miliar mulut manusia. Ini kabar buruk. Bumi memiliki daya tampung. Jika manusia terus berkembang biak, kita akan punya masalah serius. Lail memperhatikan televisi di dinding seberangnya, mendongak sambil mulai menghabiskan coklat panasnya. 6 jam lalu di belahan dunia yang jauh telah lahir bayi yang menjadi penduduk bumi ke-10 miliar. Berita besar bagi dunia, meski sebenarnya banyak yang tidak peduli, menganggapnya biasa saja. Sebagian besar penumpang di dalam kapsul memilih sibuk dengan gadget masing-masing. Tapi 20 tahun terakhir, bukankah pemerintahan seluruh dunia telah melakukan berbagai cara untuk menahan laju pertumbuhan penduduk? Ya, mereka telah melakukannya. Narasumber dengan pakaian rapi memotong lagi kalimat pembawa acara. Berbagai konferensi tingkat tinggi telah dilakukan. Tapi itu tidak efektif. Tiongkok, India, Indonesia, Brasil, Pakistan, dan Bangladesh 40 tahun terakhir tumbuh sangat cepat. Manusia tidak seperti populasi hewan yang bisa dikontrol ya dengan segala respek.
Tiongkok misalnya, rezim sekuat itu bahkan terpaksa mengubah kebijakan satu bayi untuk setiap keluarga. Lantas apa solusinya jika ada kabar buruk? Kali ini pembawa acara memotong. Narasumber tertawa. Kamu tidak akan suka mendengarnya juga pemirsa di rumah. Pendapat saya selalu dibenci banyak orang. Pembawa acara ikut tertawa. Saya tahu itu. Tapi ini pagi yang spesial. Kabar bahagia bagi seluruh dunia. Pemirsa mungkin akan memaafkan 1-2 kalimat sarkastis dari Anda, Profesor. Apa solusinya? Narasumber memperbaiki posisi duduknya. My friend, dengan segala respek, umat manusia sejatinya sama seperti virus. Mereka berkembang biak cepat, menyedot sumber daya hingga habis, kemudian tidak ada lagi yang tersisa. Mereka rakus sekali. Maka seperti virus, hanya obat paling keras yang bisa menghentikannya. Saya tidak bicara soal perang atau epidemi penyakit, itu tidak pernah berhasil menghentikan umat manusia. Puluhan perang berlalu, belasan wabah penyakit mematikan muncul, umat manusia justru tumbuh berlipat ganda. Saya bicara tentang obat paling keras. Percakapan kita mulai terasa horor. Prof. Pembawa acara memotong. Kamu yang meminta saya menjawab pertanyaan itu. Layar televisi di kapsul kereta terus menyiarkan percakapan. Lail masih menatapnya, tatapan kosong. Isi gelasnya tinggal separuh. Pertama, Lail tidak mengerti isi percakapan, usianya baru 13 tahun. Kedua, kepalanya dipenuhi kecemasan hari pertama sekolah. Apakah dia akan bertemu teman-teman dari kelas sebelumnya? Atau berganti lagi? Apakah guru-guru barunya baik? Gerimis. Lail lebih tertarik memikirkan gerimis di jalanan tadi. Jika diperbolehkan, dia ingin bermain di sana saja pagi ini. Berlari sambil merentangkan kedua tangan di perempatan jalan. Mendongak, membiarkan wajah dan rambutnya basah oleh butir air hujan. Lail selalu suka bermain hujan. Tapi ibunya pasti tidak sependapat, sekolah lebih penting. Di kursi sebelah ibunya sedang sibuk menelepon rekan kerjanya. Bilang dia akan terlambat di kantor, harus mengantar putrinya sekolah lebih dahulu. Lantas apa maksud Anda dengan obat paling keras itu? Bencana alam? Tepat dalam skala yang sangat mematikan? Narasumber menjawab dengan wajah serius. Tapi omong-omong, bukankah virus tidak ada obatnya? Pembawa acara mencoba bergurau, seolah teringat sesuatu, tertawa. Ya, narasumber ikut tertawa. Kapsul kereta terus melesat di dalam lorong gelap menuju stasiun berikutnya. Penumpang juga terus asyik dengan kesibukan masing-masing. Tidak ada yang menganggap serius percakapan di layar televisi. Lail merapikan posisi tas punggungnya. Pagi itu, pada hari penting dunia, hari lahirnya bayi penduduk bumi ke-10 miliar. Saat siaran berita di televisi sedang membahasnya. Entah itu sebuah kebetulan, atau memang begitulah takdir pekerja. Obat paling keras bagi umat manusia era telah datang. Manusia mungkin saja merasa berkuasa di atas muka bumi, merasa sebagai spesies paling unggul. Tapi mereka sebenarnya dalam posisi sangat lemah saat berhadapan dengan kekuatan alam. Pagi itu, saat kapsul kereta yang ditumpangi Lail melaju cepat, salah satu gunung meletus. Itu bukan gunung biasa, itu gunung purba. Seperti terukir dalam catatan sejarah betapa dahsyatnya letusan gunung Krakatau atau Tambora. Tapi kali ini ledakan gunung purba itu lebih dahsyat daripada kedua gunung itu 100 kali lebih dahsyat. Semaju apapun teknologi di muka bumi, tidak ada yang bisa mencegah kejadian itu. Bencana alam yang sangat mematikan, ruangan 4x4 meter dengan lantai pualam tanpa cacat itu lengang. Rija memperhatikan layar tablet di depannya yang berkedip-kedip. Tanda bahwa pemindai berbentuk bando perak di kepala Lail bekerja dengan baik sejak dia mulai bercerita. Pemindai itu mulai memetakan saraf otak pasien yang duduk di sofa hijau. Benang-benang berwarna merah, kuning, dan biru di layar tablet mulai terbentuk menunjukkan memori aktif. 21 Mei 2042, Lijah berkata Taksim, itu hari yang tidak bisa kita lupakan. Itu benar, semua penduduk bumi ingat sekali kejadian itu. Usiaku 42 saat kejadian itu. Aku sedang bekerja di salah satu rumah sakit ibu kota, shift pagi. Aku mengurus pasien senior, jadwal periksa reguler. Lijah tersenyum, mencoba kembali bercakap-cakap, memberikan jeda cerita. Itu hari yang sangat mengerikan. Kejadian itu sudah berlalu 8 tahun, dan kita masih terus berusaha mengatasi akibat buruknya. Gadis di atas sofa hijau mengangguk samar. Lijah memperbaiki posisi duduknya, bersiap kembali mendengarkan lanjutan cerita. Di dalam kapsul kereta yang melesat. 8 tahun lalu, saat itu Lail sedang menatap layar televisi yang kembali memunculkan animasi CONGRATULATIONS. Selamat penduduk bumi,
Ketika penumpang asyik dengan kesibukan masing-masing, kapsul kereta tiba-tiba mengerem paksa. Suara mendecit membuat ngilu dada. Percikan api menyembur dari roda baja. Tersentak, tidak mampu menahan keseimbangan di aras rel, 12 kapsulnya saling bertabrakan, terbanting menghantam dinding lorong. Sepersekian detik, penumpang telah terpelanting ke depan, rebah-rempah berseru-seru panik berteriak-teriak nyeri. Tapi kengerian itu baru dimulai. 15 detik masih dalam situasi panik, lampu kereta mendadak padam, juga lampu penerangan di lorong kereta. Jaringan listrik terputus. Padam. Kapsul kereta gelap total. Penumpang semakin tidak terkendali berseru-seru saling menyikut berusaha berdiri. Baru setengah badan mereka berdiri. Lantai kapsul bergetar hebat. Seperti sedang tidak berada di atas tanah solid, melainkan di atas permukaan air. Diaduk-aduk, kapsul-kapsul bergerak mengeluarkan suara berderit seperti kaleng besar mulai menggelinding. Penumpang menjerit ketakutan. Ibu Lail beranjak berusaha mencari putrinya. Dengan wajah pucat, Lail terduduk di pojok kapsul. Dia tadi terpelanting jauh menimpa tubuh penumpang lain. Isi gelas coklat panasnya berhamburan. Apa yang sedang terjadi? Lail mendongak, juga berusaha mencari ibunya. Apa yang terjadi? Penumpang lain ikut bertanya-tanya. Penumpang di dalam sistem kereta bawah tanah memang tidak mendengar dentuman keras gunung itu. Mereka ada di kedalaman 40 meter. Hanya penduduk di permukaan yang mendengarnya. Pukul 8.15, Gunung Purba di belahan benua lain meletus. Suara letusannya terdengar hingga 10.000 km saking kerasnya.